Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, and good evening. Oke, baik, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang materi bahasa Inggris untuk siswa yang masih atau yang sedang berada di kelas 9, yaitu kita akan membahas pada chapter 3 dengan tema Be Healthy, Be Happy, menjadi sehat dan menjadi senang, atau sehat dan senang. Nah, pada chapter ini dia membahas tentang makanan. Nah, dan chapter ini sebenarnya dia akan membahas tentang produk. Nah, di sini kita lihat we will learn to choose healthy and safe product. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa kita akan belajar untuk memilih produk yang sehat dan aman. Yang kedua, to avoid harmful effects, untuk menghindari dampak yang buruk, and to get the best result, dan supaya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, itulah tujuan kita belajar hari ini, agar kita mendapatkan dan memilih produk dengan baik dan menghindari segala hal yang buruk. Nah, itu tujuan daripada sebenarnya label ya. Nah, baik, kita lanjut di halaman 34 ini. We will look closely at the label of cough syrup Pinux. Jadi kita akan melihat contoh label yaitu Pinux ya, and the label of pain reliever Cipalas dan Cipalas. Jadi ada dua label nanti di sini, yaitu label dari Pinux dan label Cipalas. Di mana label ini, the label provide different kinds of information about the drugs, di mana kedua label ini memiliki informasi yang berbeda tentu saja tentang obat-obatan. We will use an analysis table to find them. Jadi kita akan menggunakan analisis dengan menggunakan tabel analisis. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. We will work in groups. Kita akan bekerja dalam bentuk kelompok. First, we will study the example carefully and copy them in the notebook. Kita akan belajar contoh-contohnya dengan seksama, lalu kemudian mengkopinya ke dalam buku catatan. Second, we will discuss and fill in the tables with the facts stated on the labels. Yang kedua, kita akan mendiskusikan dan mengisi di tabel, ke dalam tabel, yaitu fakta-fakta yang ada pada label tersebut. Like the example, seperti contoh. Finally, akhirnya, every one of us, setiap dari kita, will handwrite the analysis in the notebook or type it on the computer. Setiap dari kita akan menulis dan menganalisis ke dalam sebuah buku atau mengetiknya di komputer. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita akan menyebutkan kalimat-kalimatnya dengan suara lantang, jelas, dan tepat atau benar. Let's we move to 35. Ayo kita berpindah di halaman 35. Pastikan ini kalian menonton dengan membuka bukunya ya, supaya kita bisa belajar bersama. Nah, ini dia contoh dari label Pinux. Nah, untuk pengertian label sendiri kalian bisa cari. Yang jelasnya label itu adalah dia semacam teks yang tertempel di sebuah produk ya, yang kemudian memberikan kita informasi tentang produk tersebut, sehingga kita bisa menganalisis produk, lalu kemudian kita bisa menghindari hal-hal yang buruk atas kesalahan kita dalam menggunakan atau membeli produk. Itu label ya. Jadi tujuannya untuk memberikan informasi kepada pembeli tentang produk tersebut. Nah, di sini ada label Pinux ya, Pinux. Kita lihat di sini tulisan-tulisan yang ada, Children's Cough Syrup 75 ml, dan seterusnya di bawah ini. Itu adalah catatan-catatan atau informasi-informasi terkait tentang produk Pinux ini. Nah, kita akan menganalisis produknya dan kemudian menganalisis informasi-informasi apa saja yang dihadirkan oleh label produk tersebut. Nah, di bawah sini ada table ya, table informasi. Jadi ini adalah analisis table yang kita gunakan. Contohnya ya. Nah, misalkan di sini facts-nya itu adalah fakta-faktanya. Available itu apakah dia ada atau tidak. Statement itu adalah pernyataannya.
Contoh misalkan brand of drug, apa sih merek obat tersebut? Nah, mereknya apakah ada? Tulis, oh ya, ada. Apakah produknya ada? Oke, ada. Kemudian apa nama produk, apa mereknya, yaitu Pinux. Di statements ditulis Pinux. Nah, kita bisa lihat di sini ya, di atas. Nah, sini Pinux. Oke. Nah, ini adalah brand of drugnya, brandnya. Kemudian setelah brand, apalagi yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah name of drug. Apa namanya? Apakah ada? Available? Apakah dia tersedia atau ada di label tersebut? Yes. Apa? Children's cough syrup. Di mana kita ambil? Ya, di sini yang di bawah ya. Children's cough syrup. Kemudian description-nya, gambaran tentang obat tersebut. Apakah ada? Available? Yes. Yang mana? Nah, di sini dia. Cough mixture of formula for 440 presented by Pinux. 440 presented by Pinux. Nah, di sini gambaran tentang deskripsinya ya, ada. Kemudian content or amount, isinya, apakah ada tertera isinya? Yes, available. Di mana? Ini dia, 75 ml. Oke, 75 ml. Use, bagaimana cara menggunakannya atau kegunaannya? Apakah ada di sini tertuliskan kegunaannya? Tidak ada. Tidak ada kegunaan atau obat tersebut. Direction to use, apakah ada petunjuk penggunaan atau dosisnya? Kita lihat. Yes. Nah, di sini dia petunjuk penggunaan. Use medicine according to physician's instruction. Gunakan obat ini berdasarkan ahlinya atau arahan dokter atau arahan yang yang bagian kesehatan yang asli, yang ahlinya ya. Kemudian direction to store, petunjuk penyimpanan, apakah ada? Yes. Di mana? Ini dia. Keep it in moderate temperature. Simpan ya di tempat yang suhunya sedang. Kemudian yang kedua, keep away from children. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Expiration date, apakah ada tanggal kadaluarsanya di sini? Nah, di sini tidak ada, makanya dia ditulis di sini no ya. Nah, itulah contoh tabel analisis untuk menganalisa sebuah produk atau label sebuah produk. Inilah contoh tabel analisisnya. Yang pertama, brand, itu artinya adalah mereknya, kemudian name of drug, namanya, description-nya, gambaran umumnya tentang obat tersebut, content, isinya, use, kegunaannya, direction to use, and dosage, apa petunjuk penggunaan dan dosisnya, kemudian direction to store, petunjuk penyimpanan, expiration date, tanggal kadaluarsa. Oke, itulah untuk penjelasan dari tabel analisis pada halaman 35 tentang Pinux. Kita lanjut nanti di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas halaman-halaman yang lain. Oke, baik, itu saja untuk kita hari ini pembelajarannya di kelas 9. Semoga bermanfaat. Mr. Allen pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.